Halo teman-teman, jadi di sini aku ingin coba sharing cara aku belajar tentang analisa gas darah dan bagaimana cara menginterpretasikan hasilnya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum paham, masih bingung, atau bahkan masih menerka-nerka untuk mendapatkan jawabannya. Jadi untuk pemeriksaan analisa gas darah sebenarnya itu banyak sekali komponen-komponennya. Tapi untuk menginterpretasikan hasilnya itu lihat dari 3 komponen, yaitu ada pH, PaCO2 dan HCO3, di mana setiap komponen ini mempunyai nilai normal. Untuk pH sendiri nilai normalnya dari 7,35 sampai 7,45. Untuk PaCO2-nya itu nilai normalnya dari 35 sampai 45 mm Hg, dan HCO3-nya itu nilai normalnya dari 22 sampai 26 mili ekuivalen per liter. Nah, jadi untuk menjawab kasus atau menginterpretasikan hasilnya itu ada 3 cara. Yang pertama itu kita harus tahu pH-nya ini asidosis. Asidosis itu atau asam, dan alkalosis. Alkalosis ini basa. Di mana suatu pH dikatakan asidosis jika pH-nya itu kurang dari 7,35, dan dikatakan alkalosis itu jika pH-nya lebih dari 7,45. Step yang kedua, ketika kita sudah tahu pH-nya asidosis atau alkalosis, selanjutnya kita menentukan apakah respiratorik atau metabolik. Nah, untuk menentukan respiratorik atau metabolik itu kita perlu ingat-ingat ya. Jadi PaCO2 itu kerjanya di paru-paru. Jika PaCO2-nya tidak bekerja dengan baik atau mengalami gangguan, nah nama gangguannya itu respiratorik. Dan PaCO2 ini dia mempunyai sifatnya itu asam. Nah, bagaimana dengan HCO3? HCO3-nya ini dia bekerja di ginjal. Dimana kalau misalnya HCO3 tidak bekerja dengan baik atau mengalami gangguan, nah nama gangguannya itu metabolik. Dan HCO3 ini dia sifatnya basa. Untuk yang step ketiganya ini, ketika kita sudah mengetahui pH-nya itu asidosis atau alkalosis, terus juga respiratorik atau metabolik, nah yang terakhir ini terkompensasi atau tidak terkompensasi. Nah, gimana cara taunya? Nah, untuk yang terkompensasi sendiri ini dia ada 2, ada penuh dan sebagian. Untuk ciri yang tidak terkompensasi ini biasanya pH-nya abnormal, bisa di bawah nilai normal atau di atas nilai normal. Untuk PaCO2 atau HCO3 salah satunya itu ada yang normal, dan PaCO2 atau HCO3 salah satunya itu juga ada yang abnormal. Jadi kalau misalnya salah satu ada yang normal di antara PaCO2 dan HCO3, berarti dia tidak terkompensasi. Nah, untuk yang terkompensasi ini dia ada sebagian dan penuh. Ciri yang menandakannya itu biasanya dia tuh sama-sama naik atau sama-sama turun atau beriringan gitu antara nilai dari PaCO2 dan HCO3-nya. Nah, untuk ciri yang terkompensasi sebagian itu dia mempunyai ciri pH, PaCO2 dan HCO3-nya ini abnormal. Untuk yang terkompensasi penuh mempunyai ciri pH-nya normal, PaCO2 dan HCO3-nya ini abnormal. Ini aku ada tulis rumus. Jadi kalau misalnya pH asidosisnya itu jika di bawah 7,35 dan alkalosisnya itu di atas 7,45. Untuk PaCO2-nya ini, tadi kan PaCO2-nya ini dia bersifat asam lagi. Jadi kalau misalnya nilai PaCO2-nya itu lebih dari nilai normal, dia termasuknya asidosis. Nah, sebaliknya jika nilainya itu kurang dari nilai normal, dia termasuknya alkalosis. Untuk HCO3-nya ini dia tadi kan sifatnya basah. Jadi kalau misalnya nilai HCO3-nya itu lebih dari nilai normal, dia termasuknya alkalosis, dan sebaliknya kalau misalnya nilainya kurang dari nilai normal, dia termasuknya asidosis. Oke, langsung aja kita mulai. Ini ada contoh soal yang ada di Instastory aku. Kita pertama membedah satu persatu. pH-nya ini dia 7,49. 7,49 ini dia kan termasuk alkalosis.
karena nilai pH-nya itu di atas nilai normal. Untuk PaCO2-nya ini 32 ini kan di bawah nilai normal, berarti kan dia alkalosis. Nah, untuk nilai HCO3-nya ini dia 24 itu kan masuk ke dalam range normal, jadi kita tulis normal. Nah, gimana cara jawabnya? Tadi kita pertama, ketika kita sudah tahu pH-nya kan alkalosis. Nah, selanjutnya metabolik atau respiratorik. Nah, itu dilihat dari dimana keadaan yang sama. Ini kan yang sama itu pH sama PaCO2. Nah, dia sama. Nah, tadi kan kalau misalnya PaCO2-nya mengalami gangguan atau masalah, dia kan kerjanya di paru. Nah, berarti nama gangguannya respiratory kan? Berarti kita tulis respiratory. Nah, karena dia ada salah satu di antara PaCO2 dan HCO3-nya yang normal, berarti dia tidak terkompensasi. Nah, ini selanjutnya ada kasus atau soal kedua. Ini juga yang ada di story aku. Langsung aja kita bahas. Nah, ini kita lihat pH di sini. pH-nya ini kan termasuk ke dalam range normal. Kita tulis normal. Nah, ini ada catatan kalau misalnya pH-nya normal, kita langsung lihat di PaCO2-nya. Nah, PaCO2-nya ini kan dia nilainya 48. 48 ini kan di atas nilai normal atau termasuk ke dalam asidosis kan. Nah, jadi ini asidosis. Nah, terus selanjutnya ketika sudah tahu asidosis atau alkalosis, kita lihat kalau misalnya dia tinggi itu nama gangguannya respiratorik. Kalau misalnya nilainya di bawah nilai normal itu metabolik. Nah, ini kan 48 ini kan di atas nilai normal. Nah, jadi nama gangguannya ini respiratorik. Jadi jawabannya itu asidosis respiratorik. Nah, selanjutnya ini terkompensasi atau tidak terkompensasi. Tadi kan ada cirinya. Kalau pH-nya normal, berarti dia terkompensasi penuh kan? Berarti terkompensasi penuh. Kenapa bisa dikatakan terkompensasi penuh? Karena pH-nya menjadi normal. Jadi ketika suasananya asam, asidosis, si HCO3 itu melakukan kompensasi dengan menaiki kadar dari HCO3-nya. Jadi kan ini kan 29. Nah, 29 ini kan di atas nilai normal. Nah, sehingga ketika dia melakukan kompensasi dan pH-nya menjadi normal, berarti kompensasi yang dilakukan berhasil. Oke, selanjutnya ini ada kasus ketiga yang ada di Instastory juga, langsung aja. Ini pH-nya 7,49. Ini termasuk ke dalam alkalosis. Nah, untuk PaCO2-nya ini dia termasuk ke dalam range normal karena 40. Dan nilai HCO3-nya ini 29 ini kan di atas nilai normal, jadi termasuknya alkalosis. Nah, tadi kan pH-nya alkalosis. Nah, selanjutnya kita cari tahu respiratorik atau metabolik. Nah, di sini kan yang sama apa? Antara pH sama HCO3 kan. Nah, berarti ada mengalami gangguan di HCO3. HCO3 ini kan bekerja di ginjal. Nah, berarti nama gangguannya itu metabolik. Mudah bukan? Nah, ini selanjutnya soal keempat yang ada di story, langsung aja kita bahas. pH-nya di sini
7,30. 7,30 ini dia termasuknya asidosis karena di bawah nilai normal. Nah, untuk PaCO2 nya ini kan 68. 68 ini kan di atas, berarti termasuknya asidosis. Nah, untuk HCO3 nya ini 28. 28 ini kan dia alkalosis karena di atas nilai normal. Nah, kita udah tahu kan pH-nya tadi asidosis. Nah, kita lihat metabolik atau respiratorik. Nah, ini kan yang sama ini di PaCO2. PaCO2 ini kan bekerja di paru-paru. Berarti kalau ada gangguan namanya respiratorik. Cara dia terkompensasi atau tidak, nah jadi gini, dia tuh tadi kan ada ciri-ciri yang sama-sama naik atau sama-sama turun. Nah, ini kan PaCO3 nya naik, di sini naik juga kan, berarti terjadi kompensasi. Nah, kompensasinya sebagian atau penuh. Kalau pH-nya normal berarti penuh. Nah, di sini kan pH-nya abnormal kan, berarti terkompensasi sebagian. Selesai untuk soal nomor 4. Nah, untuk lebih paham lagi, aku ada contoh soal. Jadi, mari kita kerjakan bersama-sama. Di sini ada pH. pH-nya ini 7,00. Dia termasuknya asidosis. Nah, untuk PaCO3 nya ini 23 di bawah nilai normal, berarti termasuknya alkalosis. Nah, untuk HCO3 nya ini 12. 12 ini berarti dia di bawah nilai normal atau asidosis. Nah, tadi untuk cara jawabnya tadi pH-nya apa? Asidosis. Nah, untuk dia respiratorik atau metabolik, kita lihat yang sama. Yang samanya itu ada di mana? Nah, yang sama itu ada di pH sama HCO3. Nah, berarti kalau HCO3 ini kan kerjanya di ginjal. Nah, berarti kalau mengalami gangguan namanya gangguannya metabolik. Nah, dia terkompensasi penuh atau sebagian. Kita lihat di sini pH-nya normal atau abnormal. Nah, di sini kan pH-nya kebetulan abnormal kan, berarti terkompensasi sebagian. Selesai. Nah, aku punya contoh lagi. Kita langsung jawab aja ya. Di sini pH-nya ini 7,31. Berarti dia asidosis. Nah, untuk PaCO3 nya ini 48. 48 di atas nilai normal, berarti dia asidosis. Nah, untuk HCO3 nya ini 29. 29 ini di atas nilai normal, berarti dia termasuknya kan alkalosis. Nah, jadi jawabannya tadi pH-nya apa? pH-nya kan asidosis. Nah, kalau untuk cara tahu metabolik atau respiratorik, lihat yang sama di mana. Yang sama ini kan di pH sama PaCO2. Nah, PaCO2 ini kerjanya di mana? Di paru-paru. Berarti nama gangguannya itu respiratorik. Nah, selanjutnya terkompensasi atau tidak? Kita lihat di sini kan tidak ada nilai normal kan? Nah, antara PaCO2 dan HCO3-nya, berarti dia terkompensasi. Nah, penuh atau sebagiannya itu dilihat dari pH-nya. Kalau misal pH-nya normal,
berarti dia terkompensasi penuh. Nah, di sini karena pH-nya abnormal atau asidosis, berarti jawabannya terkompensasi sebagian. Nah, ini ada kasus ketujuh. Nah, gimana cara jawabnya? Mari kita jawab bersama-sama. pH-nya 7,44 dan dia termasuk ke dalam range normal kan. Nah, untuk PaCO2-nya itu 30. 30 ini dia ke dalam nilai di bawah nilai normal kan, berarti dia alkalosis. Nah, ini HCO3-nya ini dia nilai 21. 21 ini kan di bawah, berarti asidosis. Nah, karena nilai pH-nya ini kan lebih mendekati ke basah ya, jadi jawabannya ini kan pH-nya alkalosis. Nah, yang sama kayak pH-nya ini di keadaan basah atau alkalosis itu PaCO2. PaCO2 tadi kalau misalnya mengalami gangguan namanya kan respiratorik. Nah, tinggal terkompensasi atau tidak. Nah, kita lihat. Berarti ini kan sama-sama turun. Berarti dia terkompensasi kan? Karena PaCO2 atau HCO3-nya itu tidak ada yang termasuk nilai normal. Jadinya dia terkompensasi antara penuh dan sebagian. Nah, kita lihat pH-nya. Di sini pH-nya normal. Berarti kalau normal itu jawabannya terkompensasi penuh. Kenapa terkompensasi penuh? Berarti dia kan ini lagi keadaannya basah, alkalosis kan. Nah, akhirnya bentuk kompensasi yang dilakukan HCO3-nya ini dengan menurunkan si kadar HCO3-nya. 21 ini kan kurang dari nilai normal kan, berarti dia termasuk ke dalam asidosis untuk menjaga keseimbangan asam dan basa. Nah, akhirnya setelah melakukan kompensasi pH-nya normal. Nah, jadi dikatakan kompensasi penuh atau kompensasi yang dilakukan itu berhasil. Nah, ini contoh yang terakhir, contoh kasus yang terakhir. Langsung aja kita jawab. Kalau misalnya ada pH-nya 7,10 itu dia termasuknya asidosis. Nah, untuk PaCO2-nya ini 40 itu kan termasuk ke dalam range normal. Nah, untuk HCO3-nya ini 18 kan di bawah. Berarti di bawah itu kan asidosis. Nah, di sini ada salah satu yang normal antara PaCO2 dan HCO3-nya. Nah, berarti kalau ada yang normal, dia itu tanpa kompensasi. Nah, tadi pH-nya apa? pH-nya kan asam atau asidosis. Nah, metabolik atau respiratorik. Nah, kita lihat yang sama ini antara pH sama HCO3 kan. Nah, HCO3 ini kan di ginjal. Berarti kalau misalnya mengalami gangguan namanya metabolik. Nah, jadi kayak gitu penjelasan mengenai interpretasi hasil atau cara menjawab kasus soal analisa gas darah. Semoga teman-teman yang tadinya masih bingung atau belum paham, jadi sekarang udah bisa jawab, dan senang aku bisa bantu teman-teman. Good luck teman-teman, semangat semuanya.